Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anak. Ingat moto kita SDPD 1, kita mau, kita bisa, fokus, sukses. Ya, kembali bertemu dengan Bapak Rendra dan kita akan mencoba belajar bersama. Silakan disimak dengan baik ya. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan tema 2 kita, udara bersih bagi kesehatan, dengan subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. KD-nya tetap masih KD 3.1, mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial budaya, komunikasi, serta transportasi. Kali ini kita akan mempelajari tentang macam-macam kegiatan ekonomi masyarakat. Kita perhatikan dalam gambar banyak sekali kegiatan ekonomi masyarakat. Ada yang bertani, ada yang down call, ada tukang potong rambut, ada berdagang, ada mencari ikan laut. Ya. Kegiatan ekonomi adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dan tujuan kegiatan ekonomi ini adalah untuk memenuhi segala kebutuhan manusia di dalam hidupnya, yaitu kebutuhan primer yang pokok yang harus dicari, kemudian ada kebutuhan sekunder, kebutuhan tambahan, dan kebutuhan tertier. Ada 3 ya anak-anak ya, ada kebutuhan primer, sekunder, dan tertier. Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan tujuan kegiatan ekonomi tersebut, manusia melakukan berbagai hal, mulai dari memproduksi barang atau jasa, melakukan proses distribusi produk, hingga penggunaan atau konsumsi terhadap produk tersebut. Ada beberapa macam jenis kegiatan ekonomi. Yang pertama, ada kegiatan agraris, yaitu kegiatan ekonomi penduduk dalam memanfaatkan faktor-faktor alam, khususnya dalam bidang pertanian. Dan ini termasuk di dalamnya adalah peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan. Yang kedua adalah kegiatan non-agraris yang meliputi usaha pertambangan, industri, perdagangan, dan jasa. Yang pertama kita akan coba bahas tentang pertanian. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Nah, untuk meningkatkan hasil pertanian dilakukan beberapa macam cara. Ya, ada 4 di sini ya. Ada intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan rehabilitasi. Apa itu intensifikasi? Nah, intensifikasi adalah upaya untuk meningkatkan hasil pertanian tanpa memperluas lahan pertanian yang ada. Nah, intensifikasi ini dilakukan dengan cara ada yang pertama pengolahan tanah, yang kedua pengolahan bibit unggul, 3 pengairan, 4 pemupukan, dan yang kelima pemberantasan hama. Nah, intensifikasi yang ada 5 ini dikenal dengan nama panca usaha tani. Yang kedua, ekstensifikasi, usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperluas lahan pertanian. Yang ketiga, diversifikasi, yaitu usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperbanyak jenis tanaman pada suatu lahan pertanian. Dan yang keempat, rehabilitasi, yaitu usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperbarui cara-cara pertanian yang ada atau mengganti tanaman yang tidak produktif lagi. Perhatikan penjelasan berikutnya ya. Nah, ini contoh intensifikasi pertanian. Ada 5 tadi kan ya. Yang pertama pengolahan tanah, yang kedua mencari bibit unggul, 3 dengan pengairan atau dikenal dengan irigasi, 4 pemberian pupuk,
Dan yang kelima, pemberantasan hama. Yang disebut dengan apa tadi? Ya, betul. Panca usaha tani. Berikutnya, ekstensifikasi. Nah, ini tadinya memperluas area lahan pertanian. Nah, ini diperbanyak lagi. Nah, ini sudah ada lahan pertaniannya, dibuka lagi supaya hasilnya lebih meningkat. Memperluas lahan pertanian ya. Berikutnya, diversifikasi. Nah, menambah jenis tanaman. Jadi ada suatu lahan pertanian, tidak hanya satu jenis tanaman saja, tetapi ada berbagai macam jenis tanaman. Ya, misalnya Bapak ini di sebelah padinya ada ditanamin pepaya. Berikutnya, rehabilitasi pertanian. Nah, ini pertama supaya sawahnya ada airnya, kemudian di tengahnya digali untuk pengairan. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Ini namanya rehabilitasi pertanian. Semuanya tidak ditanami tetapi ada saluran airnya. Peternakan. Nah, ini peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Apa saja hasilnya itu? Ada daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Peternakan ada 3. Yang pertama, hewan kecil seperti kelinci, kambing, dan domba. 2. Peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau, dan kuda. Dan yang ketiga, peternakan unggas, contohnya ayam, itik, burung, dan puyuh, burung puyuh maksudnya ya. Perikanan juga dibagi 2, ada perikanan darat, ada perikanan laut. Yang ada di darat ini ada biasanya airnya air tawar dan air asin yang ada di laut. Perikanan darat merupakan usaha menangkap ikan di perairan darat. Nah, ini dilakukan di sungai dan bisa dibudidayakan di sini. Ada ikan lele, ikan nila, mujair, gurame, dan ikan mas. Nah, ini dibudidayakan, dibuat tambak-tambak. Perikanan laut merupakan usaha menangkap ikan di pantai dan di laut yang dilakukan oleh nelayan tradisional. Apa saja ini didapat? Nah, ada udang, kerang, rumput laut, mutiara, garam, dan juga ada ikan juga yang ada di sekitar ini ya. Nah, perkebunan. Nah, ini contoh hasil perkebunan. Ada kopi. Ini kopi ya. Yang belum tahu ini loh pohon kopinya ya. Nggak langsung hitam, nanti diolah lagi. Yang kedua, coklat, kemudian tebu, teh, dan karet. Nah, disadap namanya ini ya, pohon karetnya. Terus kehutanan. Nah, ini ada rotan, ada kayu, nah ini ada sagu, dan getah pohon. Demikian dulu anak-anak ya penjelasannya, semoga bisa dipahami. Alhamdulillah, hari ini pembelajaran sudah selesai. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik dan sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.